Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan asisten akan memaparkan terkait aturan pelaksanaan modul aliran fluida ya untuk bagian dari Labtek 1, Laboratorium Teknologi Dasar Teknik Kimia di TK 3001. Mungkin untuk penjelasan detailnya akan disampaikan oleh Aldo selaku asisten. Nanti akan ada tambahan dari saya. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan setelah sesi pemaparan dari asisten. Silahkan, Aldo. Halo, screen-nya udah kelihatan belum ya? Share screen-nya. Udah, saya sudah. Kelihatan nggak? Oke. Jadi selamat pagi teman-teman. Jadi selamat datang di kuliah pendahuluan modul aliran fluida yang dosen pengampunya dibimbing oleh Pak Ardian Harimawan dan asistennya gua Renaldo Jonathan 1017041. Jadi kita mulai aja ya. Jadi tujuan dan sasaran percobaan aliran fluida ini tuh ngapain sih? Jadi di modul aliran fluida kali ini, jadi tujuan percobaan itu adalah menentukan karakteristik sistem perpipaan dalam sistem aliran fluida dengan bantuan simulator dan data laboratorium. Dan sasaran percobaannya ada 3, yaitu mampu menentukan konstanta kalibrasi alat ukur venturimeter, spesifik venturimeter dengan bantuan simulator. Yang kedua, menentukan hubungan bilangan Reynolds terhadap koefisien faktor koreksi pipa dengan bantuan simulator. Dan ketiga, mampu menentukan nilai karakteristik setiap fitting dan valve dari data percobaan laboratorium yang telah disediakan. Jadi buat penjelasan praktikumnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Jadi buat awalnya ini ya teori-teori dasar seperti biasa. Jadi kayak ada di dalam suatu aliran fluida itu ada apa aja. Jadi ada kayak sistem perpipaan. Jadi sistem perpipaan itu umumnya terdiri dari banyak hal. Jadi ada kayak pipa, valve, fitting, strainer, nozzle, dan lain-lain gitu. Jadi umumnya sistem perpipaan itu sangat vital dalam proses industri juga. Jadi ini sangat penting untuk dipelajari juga. Oh ya, gue belum on cam ya, sorry. Jadi lanjut ya. Selanjutnya, jadi yang pertama ini adalah ada valve dulu. Jadi valve ini adalah alat untuk mengatur aliran fluida dengan cara menutup atau membuka atau menghambat sebagian jalan dari aliran fluida tersebut. Jenis-jenis valve juga ada banyak. Ada kayak gate valve, ball valve, globe valve, butterfly valve. Untuk detail-detailnya sendiri bisa kalian baca lagi nanti ya, mungkin dari mekanika fluidanya yang udah dipelajari. Selanjutnya ada fitting, jadi ada bagian instalasi perpipaan yang berfungsi sebagai penyambung antar pipa dan sebagai akhir perpipaan atau outlet juga. Ada banyak juga, jadi ada sambungan, terus ada siku, elbow-nya bisa macam-macam, dan ada reducer juga, dan lain-lain. Selanjutnya pompa, jadi instrumen proses yang berguna untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mensirkulasikan cairan sekitar sistem. Jadi ini terkait pompa juga bisa kalian baca-baca lagi cara kerjanya gimana dan jenis-jenisnya ada apa aja. Selanjutnya, jadi kalau misalnya di perpipaan juga perubahan energi dalam sistem perpipaan dapat dianalisis menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi persamaan ini dapat dilihat dari slide ya. Jadi terus besar kecilnya friksi berhubungan dengan kondisi fisik media tempat fluida mengalir dengan kondisi aliran fluida. Faktor koreksi kinetiknya ada alfa. Di sini alfa ini kalau aliran turbulen nilainya 1 dan aliran laminar ini nilainya 0,5. Next, jadi untuk menentukan rejim aliran dari fluida ada juga dikenal bilangan Reynolds. Jadi bilangan Reynolds ini mengekspresikan rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos dari suatu fluida. Rumusnya kalian juga udah paham betul ya, bilangan Reynolds. Selanjutnya, jadi untuk menentukan friksi, kalian juga udah mengenal persamaan Darcy-Weisbach yang udah dipelajari di mekanika fluida ya. Dan untuk friksi yang ditimbulkan oleh fitting dan valve, strainer, dan lain-lain dapat dinyatakan oleh head loss yang dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, ini buat teori-teorinya, kalian itu dapat baca juga di modul ya. Jadi selanjutnya, alat ukur fluida yang dipelajari dalam modul ini sebenarnya ada 3 kalau misalnya secara luring ya, venturimeter, orifice meter, sama tabung pitot. Jadi masing-masing alat ukur ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya ini ada bisa dibaca aja di slide dan di modul. Jadi kalian ini bisa tahulah bedanya antara ketiga alat ukur ini apa aja keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya, jadi untuk percobaan ALF kali ini
diadakannya secara online ya. Jadi peralatan pendukung percobaan yang dibutuhkan adalah laptop dan koneksi internet yang stabil ya untuk melakukan simulasi nanti. Selanjutnya perangkat lunak Microsoft Excel untuk mengolah data percobaan yang kalian peroleh juga. Lanjut, jadi tata cara praktikum ALF ini gimana sih? Jadi pertama-tama ini download dulu semua berkas starter kit modul ALF yang ada di Google Classroom. Jadi modul starter kitnya itu ada dokumen modul aliran fluida yang terbaru. Yang kedua ada template laporan modul ALF. Yang ketiga video praktikum luring itu dipelajari juga dan slide kuliah pendahuluan ini. Jadi slide kuliah pendahuluan ini udah saya upload di Google Classroom dan tinggal di-download aja. Selanjutnya dari hari ini sampai nanti minggu praktikum, kalian itu menonton video praktikum luring dan dipelajari, melengkapi pengolahan data modul ALF-nya yang ada di template laporan modul, terus mempelajari modul ALF yang online ini, dan mempelajari slide kuliah pendahuluan juga untuk persiapan praktikum hari Selasa. Jadi selanjutnya udah nyampe hari Selasa, pertama-tama ini nanti akan diadakan meet lewat lewat Microsoft Teams ya, yang kemarin udah di-add juga di yang modul ALF. Terus akan dilaksanakan tes awal dulu terlebih dahulu. Tes awalnya itu bakal seputar tentang video, modul, dan mungkin akan saya tanya-tanya juga tentang pengolahan datanya. Lanjut, pembicaraan awal modul ALF ini dilaksanakan juga pada hari Selasa. Setelah tes awal bersama asisten, ini dalam bentuknya bundel soal yang harus dikerjain. Jadi nanti akan ada bundel soal yang diberikan oleh Pak Wawan, dan nanti ini kalian ini mengerjakan bundel soal ini, lalu nanti selama waktu tersebut ya kalian kerjakan sendiri-sendiri dan nanti dikumpulkan. Setelah pembicaraan awal dilakukan, praktikum secara daring dilakukan. Jadi nanti ada penugasan juga yang diberikan. Jadi penugasan ini terkait diameter pipa yang harus kalian coba itu dalam simulator itu yang berapa aja gitu. Lanjut ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Atau nanti aja di belakang? Atau udah cukup jelas sampai sini? Halo? Cukup jelas. Masih jelas. Lanjut dulu aja dulu. Oke. Jadi selanjutnya udah melakukan praktikum, jadi mengerjakan laporan singkat sesuai format yang telah diberikan. Jadi nanti gue bakal jelasin ke formatnya. Jadi kalau dari pengak koordinator itu nanti kalian ngumpulin jurnal sama jurnal itu sebelum pembicaraan awal ya. Jadi harus udah kelar jurnalnya. Tapi untuk modul ALF ini jurnalnya ini disatuin sama format laporan singkatnya. Jadi kalian nggak kerja 2 kali. Udah gitu nanti ini formatnya kan kalau misalnya dari koordinator ada draft pengumpulan ya dari hari Selasa sama hari Rabu. Jadi kalau hari Selasa kalian belum selesai, yuk kumpulin aja seadanya aja nggak apa-apa. Jadi nanti yang lengkapnya hari Rabunya aja, itu baru dikumpulin. Jadi pengumpulan laporan praktikumnya pada Rabu 17.00 pada Google Classroom. Nanti akan disediakan tempat pengumpulan di Google Classroom. Lanjut dari praktikum selesai, mengajukan pembicaraan akhir pada dosen pembimbing modul, yaitu Pak Wawan. Silakan kontak Pak Wawan untuk membicarakan pembicaraan akhir. Oke, lanjut. Jadi timeline-nya begini kira-kira. Jadi dari minggu praktikum pertama, mengunduh semua starter file, mempelajari, dan mengontak asisten modul untuk koordinasi menuju MP. Sebenarnya ini tentatif ya, kalau kalian mau nanya-nanya atau apa, boleh aja PC gua, jangan malu-malu. Boleh nanya-nanya aja tentang seputar modul. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau misalnya mau nanya tentang sesuatu, silakan. Jadi di minggu praktikumnya, hari Selasa itu akan melaksanakan drairan, pembicaraan awal dalam bentuk tes, melaksanakan praktikum, itu pada hari Selasa. Dan pada hari Rabunya itu kalian menyempurnakan laporan kalian yang mau dikumpulkan nanti jam 17.00 pada hari Rabu. Nah, udah gitu nanti di MP+1-nya ini mengontak Pak Wawan untuk melakukan pembicaraan akhir, membuat PPT pembicaraan, dan melaksanakan pembicaraan akhir. Lanjut, jadi untuk praktikumnya ini yang utamanya ada 3. Jadi yang 2 ini dengan simulasi, yang praktikum ketiga ini nanti
gue akan memberikan data laboratorium dari praktikum ALF yang sebelum-sebelumnya itu untuk menghitung nilai karakteristik fitting atau valve dari data-data laboratorium yang mungkin tahun-tahun lalu diperoleh. Jadi data yang diambilnya udah tercantum di slide ya. Harusnya di format juga harusnya ada ya. Cuman gue lupa itu gue delete atau enggak sih. Jadi prosedur percobaannya, jadi yang pertama ini penentuan konstanta kalibrasi alat ukur. Jadi melakukan simulasi dengan menggunakan simulator, nanti data-datanya itu diperoleh, terus mengalurkan data head loss terhadap laju alir aktual berdasarkan persamaan Q sama dengan K akar delta H. Jadi untuk persamaan ini dapatnya dari mana, kalian bisa baca juga dari modul. Jadi di sini yang minta dibahas itu bahas mengenai gimana ya, mengenai nilai dari faktor koreksinya. Jadi ada coefficient discharge-nya kan dari venturimeter juga, lalu bahas korelasi antara akar delta H dan Q juga dalam kurva ini. Lanjut, yang kedua, menentukan koefisien faktor koreksi pipa dan korelasinya terhadap bilangan Reynolds. Jadi kalian itu kan nggak ada data densitas sama viskositas ya dari aliran fluidnya, soalnya kan simulasinya online juga. Jadi di sini gue minta data densitas dan viskositasnya ini mengambil data literatur dan dengan melakukan asumsi kondisi operasi yang kalian lakukan lah ya. Jadi nanti dapat data densitas dan viskositas itu dari literatur. Lalu lanjut, ini simulasinya menggunakan simulator. Lalu nanti mengalurkan nilai dari bilangan Reynolds terhadap faktor koreksi pipa. Nanti faktor koreksi pipa itu bakal diperoleh dari hasil percobaan secara online-nya ya. Jadi di sini minta ini nih membandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur, apakah sudah sesuai atau belum dan mengapa. Nah, nanti literaturnya itu jadi kurva yang menghubungkan faktor koreksi pipa dengan bilangan Reynolds itu ada yang kurva Fanning ya, atau Moody ya. Jadi bisa dibandingin sama itu gimana profil yang kalian peroleh juga. Terus kayak bahas juga mengenai persamaan yang diperoleh dari hasil pemetaan. Ini mungkin kalau misalnya dilihat dari sini, ini persamaannya mungkin apakah linear kah atau misalnya order berapakah gitu kan. Ini jadi bandingin persamaan yang kalian peroleh juga. Oke, yang ketiga penentuan konstanta fitting dan valve. Jadi nanti gua akan memberikan data laboratorium. Jadi nanti ini data laboratorium ini kalian olah. Jadi sampai dapat hasil akhirnya itu nilai dari persamaan yang membandingkan nilai head loss terhadap head velocity. Jadi yang diminta dalam percobaan ketiga ini yaitu membandingkan seluruh nilai konstanta fitting dan valve yang diperoleh, bahas mana yang memiliki head loss yang paling besar dan kenapa head loss-nya paling besar. Lalu bandingkan hasil yang diperoleh dengan nilai tipikal dari buku Giancoplis ya. Jadi kalau misalnya dari Giancoplis ada nilai-nilai tipikalnya ya, ini berapa nilainya velocity head-nya gitu. Apakah nanti yang kalian peroleh ini udah mendekati atau enggak gitu. Lalu untuk ketentuan pembicaraan akhirnya ya, pembicaraan akhirnya wajib on cam, diminta dari dosen pembimbing modulnya minta on cam ya. Yang kedua, PPT-nya dibuat merupakan gabungan dari semua kelompok yang melaksanakan praktikum pada minggu yang sama. Jadi misalnya kalau minggu 1 tuh kelompok 1, 2, 3 ya. Jadi ini PPT-nya satu PPT aja. Lalu data yang diperolehnya dibandingkan. Jadi dibandingin kayak gini gitu. Kayak di side by side gitu. Jadi sebelahan terus kelihatan gitu. Kayak hasilnya gimana yang dapat dari kelompok 1 atau kelompok 2 gitu. Dan sebisa mungkin skalanya sama ya. Jadi kelihatan gitu perbandingannya kayak gimana. Soalnya tahun lalu ini pas Pak Wawan jadi pemegang modul ini distilasi ya tahun lalu ya. Jadi kalau skalanya nggak sama tuh pas pembiakhirnya dimarahin. Terus jadi data setiap kelompok digabungkan dan dibandingkan. Jadi PPT-nya ini meliputi cover yang meliputi nama praktikan, NIM praktikan, dan nomor kelompok. Yang kedua ada tujuan sasaran praktikum, penugasan yang diberikan, lalu data hasil praktikum dibandingkan, pembahasan singkat, dan kesimpulan. Lalu kelompoknya ini mengajukan alternatif waktu pembicaraan selambat-lambatnya H+1 praktikum. Jadi setelah praktikum sebisa mungkin langsung kontak Pak Wawan ya. Jadi waktu yang diutamakan untuk pembicaraan akhir adalah setiap Selasa 10-12 dan 13-15.
Jadi sebenarnya ini diutamakan, tapi kalian ini janjian sama Pak Wawan aja kapan untuk pembicaraan akhirnya gitu. Lanjut, jadi selamat praktikum. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain dan kurang jelas bisa ditanyain dulu. Menambahkan Dok, yang pembicaraan akhir bisa ke slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ya, ya ini. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit terkait pembicaraan akhir. Jadi kalau pas pembicaraan akhir, pengajuannya mungkin biar gampang. Ini karena semua kelompok sudah masuk ke MS Teams kan ya, Aldo? MS Teams yang khusus ALF. Harusnya udah Pak, kecuali satu orang yang Zaki ya, soalnya itu ada perubahan kelompok Pak. Oke. Yang penting nanti semua anggota, semua mahasiswa pastikan masuk ke Teams yang modul ALF. Nah, biar tidak terlalu chaos komunikasinya, jadi ketika nanti saya koordinasi juga sama Aldo, ketika ada yang sedang praktikum di minggu ini, mungkin hari Rebunya saya akan tuliskan opsi pembicaraan akhirnya di MS Teams ya. Jadi kalau saya sudah mengupload pilihan waktunya, nanti kalian tinggal diskusikan mau yang mana. Pembicaraan akhirnya 2 jam. 2 jam semoga selesai ya, kecuali ada problem yang sangat major sehingga kalian harus menambah waktu untuk pembicaraan akhir. Bentuknya tadi sudah disampaikan oleh Aldo, kalian wajib membuat presentasi, dan file presentasinya ini wajib dikirimkan ke saya lewat MS Teams saja, nggak apa-apa, paling lambat 1 hari sebelum waktu pembicaraan akhir. 1 hari sebelum itu berarti 24 jam sebelum ya. Jadi misalnya kalian janjiannya hari Selasa siang dengan saya, jangan dikirimkannya Senin malam jam 11 malam gitu ya. Walaupun itu masih H-1. Jadi paling lambat 24 jam sebelum. Terus tadi sudah disampaikan PPT-nya itu untuk 1 minggu praktik. 1 MP ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 MP itu ada 3 kelompok, ya cukup buat 1 PPT saja dari 3 kelompok. Nah, datanya tadi sudah ditekankan sama Aldo, dibandingkan antara data masing-masing kelompok. Untuk kelompok data yang sama, ya, misalnya lagi bahas tentang friksi atau lagi bahas tentang nilai konstanta gitu ya, pastikan skala di sumbu X dan sumbu Y itu sama. Jadi bisa dibandingkan. Syukur-syukur kalau misalnya sebetulnya boleh juga, tidak perlu membuat, misalnya ada 3 kelompok ya, tidak perlu membuat 3 grafik untuk masing-masing kelompok. Kalau kurvanya bisa digabung untuk 3 kelompok, silahkan digabung. Jadi untuk memastikan skalanya sama, silahkan saja digabung, tapi kasih legend yang jelas ya. Yang garis ini datanya kelompok siapa, yang garis ini datanya kelompok siapa gitu. Itu boleh. Jadi tidak perlu semua dipecah dalam kurva sejumlah kelompok. Boleh misalnya data friksi 3 kelompok, ya udah kurva friksi terhadap apa sih kalau yang friksi tadi, terhadap apa tadi, hilang tekan ya. Nah itu atau terhadap Reynolds number, friksi terhadap Reynolds number itu boleh digabung sehingga nanti bisa kelihatan dan bisa dibandingkan. Nah, ya, jadi PPT dibuat per mungkin ada yang 2 kelompok, ada yang 3 kelompok, ada yang 4 kelompok, yang jelas per MP. Data digabung dan dibandingkan. Jadi di cover itu NIM dan nama masing-masing kelompoknya ada. Terus tujuannya cukup satu ya, tujuan dan sasaran kan sama. Kemudian penugasannya kan mungkin sama ya. Kalau beda ya tinggal dibuat tabel yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Datanya dibandingkan, dibahasnya bersama-sama, disimpulkannya bersama-sama. Nah, waktu ini memang saya mencatatnya Selasa karena hari Rabu siang. Hari Rabu itu dari pagi sampai siang. Pagi ada kuliah rapat. Nah, siang itu ada kuliah rancang pabrik. Tapi kemungkinan saya mulai 2 minggu lagi harusnya Rabu siang pun bisa dijadikan alternatif untuk
pembicaraan akhir. Jadi nanti saya akan sampaikan pilihan opsi waktunya, nanti tiap MP sepakat kapan mau pembicaraan akhir. Mungkin itu ya dari saya. Cukup jelas? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa, mulai dari ketentuan awal sampai yang belakang, silakan. Jadi untuk pembicaraan awal bentuknya adalah tes awal, dan ini nanti soalnya dari saya, tapi distribusinya oleh asisten ya. Nanti silahkan diatur sama asisten pembagian dan pengumpulannya. Nilai pembicaraan awal kalian akan dilihat dari hasil tes awal. Oke. Jadi ketemu saya itu di pembicaraan akhir. Oke, itu tambahan dari saya, Aldo. Oke, Ada Pak. pertanyaan dari mahasiswa? Izin bertanya, Pak. Langsung aja ya, Kak. Oh ya, silakan ya, Pak. Mau nanya, buat yang pembiawal kan tadi jadinya tes berupa tes awal. Itu berarti dari asisten bakal meriksa dulu baru kayak diumumin gitu ya, Kak, siapa yang bisa ikut praktikum, siapa yang enggak, atau gimana? Oh. Silakan, Pak. Gimana, Dok? Silakan, Pak. Oke, biar gampang, ketentuannya begitu tes awal kalian boleh langsung praktikum, regardless nilai tes awalnya. Jadi nanti sebetulnya pas tes awal itu kalian akan sudah ditanya terkait konsep-konsep dasar ya, dan karena ini kan praktikumnya online, jadi mestinya pengambilan data dan pengolahan datanya sudah cukup jelas dipaparkan. Jadi kalau sampai tes awalnya jelek banget itu kebangetan. Jadi tetap kalian harus belajar buat tes awal. Nah nanti pembicaraan akhir yang akan lebih ditanya terkait konsepnya, pembahasannya, fenomenanya bagaimana. Ya, jangan takut. Pokoknya dianggap pasti lulus gitu aja ya, Dok ya. Bisa lah, masa aliran fluida nggak lulus tes awal. Kebangetan kalian. Kalau distilasi mungkin. Oke, makasih Kak dan Pak Wawan. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini sih Pak, Kak mau nanya, mau mastiin sih. Jadi yang tes awalnya itu ada dua, yang pertama dari asisten, yang kedua bundel soal dari Pak Wawan gitu ya? Iya betul. Jadi pertama-tama ini, pertama gue bakal nanya-nanya dulu tentang seputar kayak dari modul yang dari gue lebih singkat ya kayaknya, dalam bentuknya lebih tanya jawab aja, maksudnya antara asisten dengan praktikan. Nah yang kedua ini baru kayak bundel soal kayak ujian gitu, macam ujian gitu. Jadi itu yang merupakan tes awal pengganti pembicaraan awal. Oke, makasih Kak. Siap. Izin bertanya. Okay. Jadi ini untuk presentasinya walaupun datanya digabung, tapi presentasi akan berkelompokkan? Digabung. Jadi kalian atur bagaimana misalnya ini ada 3 kelompok, ada 6 mahasiswa kan ya. Slide-nya kan cuma 1. Jadi kalian harus atur 6 orang ini harus ngomong semua untuk menyampaikan satu presentasi tadi. Slide-nya nggak lanjut ya, maksudnya file presentasinya kan hanya 1. Jadi kalau dalam MP itu ada 3 kelompok, ya satu presentasi dikeroyok 6 orang. Kalau 2 kelompok ya 4 orang. Kalau cuma satu kelompok ya 2 orang. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, jadi Pak. jangan diulang ngomongin tujuan lagi, jangan diulang ngomongin pembahasan lagi gitu. Jadi keseluruhan ini disampaikan oleh seluruh anggota dalam satu MP. Jelas ya? Harusnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau mau lanjut dulu ke format Excel-nya? Mau bertanya Kak dan Pak, kalau buat tes awal itu kan sama Kaldo ya, berarti itu sendiri-sendiri atau per kelompok atau barengan yang MP itu?
Kalau misalnya yang tes awal yang lisan itu mungkin itu bakal bergilir ya nanya jawabnya. Jadi kayak gue bakal nanya pertanyaan, udah itu kalian jawab secara bergilir gitu. Maksudnya nanti satu pertanyaan diajuin ke si A, dan itu nanti lanjutnya ke B, ke C, D, itu nanti gilir muter aja terus kayak begitu. Kalau misalnya yang tes tes awal, yang pembicaraan awal itu kayaknya itu individu ya Pak ya? Iya, maksudnya dikerjakan masing-masing mahasiswa. Oh ya, ini mungkin tambahan ya. Nanti walaupun tes awal ini langsung dianggap lulus, nanti saya akan cek sama asisten hasil tes awal ini seperti apa. Jadi kalau ternyata hasil tes awalnya kurang memuaskan, mungkin kelompok-kelompok MP berikutnya kalau dibutuhkan diganti dengan pembicaraan awal. Makanya kerjakan tes awal dengan sebaik-baiknya. Dikerjakannya individu untuk tes awal. Oke, makasih. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, lanjut dulu saja, Dok. Oke, lanjut ke yang format Excel-nya ya. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, jadi Excel-nya ini bisa di-download di Google Classroom-nya modul ALF ya. Jadi tiap kelompok praktikan ini menggunakan file ini ya. Jadi format penamaannya udah ada. Lalu baca dengan seksama petunjuk dari masing-masing lembar kerja. Jadi ada sheet-sheetnya ini ada lembar data, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi file ini nanti dikumpulkan di Google Classroom ya, dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau misalnya draft laporan dan atau misalnya lembar data juga kalian ngumpulin ini aja. Jadi pastikan filenya udah terkirim dengan baik ya, dan jangan lupa buat turn in ya nanti ya. Jadi yang pertama lembar data dulu. Jadi di sini udah ada lembar datanya. Jadi mungkin ini udah tinggal kalian isi aja ya. Nanti ini ada yang data yang telah ditentukan sebelumnya. Ini mungkin kalau misalnya data vendor meternya ini langsung dapat dari simulatornya. Nanti ada masing-masing. Jadi di sini udah gue kasih juga persamaannya kayak gimana buat menghitungnya. Ini juga nanti ada di simulatornya sebenarnya. Tapi udah gue kasih duluan buat kalian juga melengkapi Excel-nya ini sebelum hari H praktikum. Jadi udah ada juga, ini tinggal kalian isi aja sesuai dengan yang udah ada di sini. Nanti pas hari praktikum bakal gua cek juga apakah ini Excel-nya udah benar atau misalnya masih ada yang salah-salahnya itu. Lalu ini untuk percobaan pertama yang untuk venturimeter, yang kedua untuk faktor friksi pipa ini percobaannya menggunakan simulator juga, dan yang ketiga ini data dari karakteristik fitting dan valve. Ini nanti datanya bakal dikasih data laboratorium. Jadi ini tinggal isi aja kalian itu. Di sini udah ada keterangannya juga, jadi datanya dapatnya dari mana aja gitu. Kalau misalnya yang abu kan data penugasan biasanya, terus yang merah, yang oranye ini data hasil percobaan, dan yang biru ini data hasil pengolahan. Jadi kalian tinggal isi aja sesuai dengan yang udah diinstruksikan. Jadi kalau misalnya yang pengolahan ini kalian harus masukin rumus juga kan, maksudnya kayak rumusnya ini apa gitu kan gitu. Oke. Lalu lanjut ke bab satunya. Jadi di bab 1 ini diminta ada 3 subbab ya. Latar belakang, tujuan percobaan, dan sasaran percobaan. Terus kalau misalnya ada gambar atau tabel, kalian beri nama sendiri gitu. Ada tabelnya tabel 1X atau gambar 1X atau tabel 1Y gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak mau chaos, ini bisa dicicil-cicil dulu juga kan, maksudnya pendahuluan ini udah ada semua gitu misalnya. Maksudnya udah ada hasilnya gitu, kayak tujuan kan udah diketahui gitu kan, sasaran percobaan udah diketahui gitu kan. Kalian bisa isi juga. Terus untuk bab 2-nya, jadi bab 2 ada prosedur percobaan juga. Prosedur percobaan ini dijabarkan dalam bentuk poin dan dibagi-bagi berdasarkan bagian-bagian percobaan. Gunakan bahasa kalian sendiri ya. Ini bisa kalian cek juga di modul, ada prosedurnya udah disampaikan, udah yang terbaru pokoknya itu juga. Lanjut ke bab 3. Bab 3 ini hasil dan pembahasan. Jadi udah tadi bagian-bagian yang perlu dibahas itu udah disampaikan juga di
PPT awal. Jadi kalian ini bahas hasil sesuai dengan yang udah diarahkan juga. Kalian ini bahaslah sedetail mungkin gimana kayak apa aja gitu yang mempengaruhi percobaannya, kenapa bisa kayak begini hasilnya dan lain-lain. Itu bahas dengan jelas di sini juga. Kalau misalnya ada gambar atau tabel itu dicantumkan juga di sini. Mungkin kalau misalnya ada gambarnya ini misalnya kayak kurvanya gitu, kalian bisa copy aja udah itu langsung pindahin ke sini juga. Terus lanjut di bab 4-nya ini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari percobaan ini juga apa gitu kan? Kesimpulan ini harus menjawab juga sasaran percobaan yang telah dijabarkan gitu. Terus diminta pula menyampaikan saran sebagai evaluasi dari keberjalanan modul ini. Lalu lanjut, apabila terdapat gambar dan tabel harus juga diberi nomor urut juga. Lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada kayak sampaikan daftar pustaka aja sesuai dengan yang format yang sesuai dengan literatur yang kalian gunakan di dalam membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 juga. Jadi kalau misalnya kalian pembahasan ini ditunjang dengan paper gitu, kalian cantumkan juga papernya di daftar pustaka gitu. Lalu lanjut ada data lampiran A ini. Lampiran A ini data literatur. Mungkin kalau misalnya tadi itu ada data dari viskositas dan densitas gitu ya. Mungkin kalian bisa cantumkan juga misalnya kalian dapatnya dari mana gitu, atau nggak kalian pakai curve fitting seperti apa gitu. Ini bisa disampaikan di data literatur. Jadi untuk modul ini kalian ini tidak usah membuat jurnal. Jadi untuk modul ini kalian bisa cantumkan semuanya di dalam Excel ini. Soalnya ini udah dalam lembar data dan udah ada bab 1 sampai bab 4 juga. Jadi mungkin kalian nggak kerja 2 kali untuk membuat jurnal juga. Udah cukup jelas di sini? Atau ada yang mau ditanyakan seputar Excel-nya? Mau nanya, Kak. Oh ya, silakan boleh. Berarti buat yang data hasil pengolahan tuh kalau bisa sebelum praktikum emang udah di input rumus-rumusnya kalau emang udah tahu gitu. Kalau misalnya dari gue sih boleh. Jadi kalian masukin data praktikumnya udah jadi gampangin juga buat kaliannya kalau misalnya udah tahu gitu semuanya gitu. Maksudnya jadi kalian tinggal masukin input data yang kalian peroleh, kalian juga langsung mempersingkat waktu untuk untuk memperoleh data-data hasil akhir percobaannya juga gitu. Oke, terus mau nanya lagi buat yang bab 1. Bab 1. Ini sebenarnya teknis banget sih. Itu kan kita bakal ngetiknya di Excel ya. Kapan kayak kita harus sampai sejauh apa biar kita enter ke barisan bawahnya gitu. Apa ngikut yang di sini aja sampai M? Oh, ini sebenarnya kalau gue sampai M sih karena gue sering setengah screen gini kan, makanya gue biar gampang gitu sih sebenarnya. Ini terserah kalian aja asal memudahkan untuk dibaca juga. Jadi jangan sampai ini kalau misalnya satu layar ini jangan sampai ngelewat satu layar gitu. Jadi mungkin sampai jangan sampai ngelebihin satu layar aja deh. Mungkin diaturkan aja biar dalam satu baris, satu kolom tapi panjang gitu ya. Terus jadi di wrap teks aja, jadi bacanya sekalian dalam kotak itu. Ya udah kesepakatan aja ya Pak. Mungkin ini dari praktikannya mau sampai mana dulu? Mau sampai mana nih? Ya pokoknya kebaca sama dosen dan asisten ya. Kalau dari gue sih, soalnya gue suka setengah layar kan, suka misalnya ini kan Excel-nya di kiri gitu, terus ada misalnya referensi atau apa gitu di kanan gitu, atau enggak mau nulis apa gitu di kanan. Jadi kalau gue sih hobinya sampai M doang gitu. Ya sampai M boleh. Oke, mau nanya terakhir Kak, terakhir. Okay. Buat yang bab 1 tujuan percobaan sama sasaran percobaan itu kita langsung nulis dari kuliah pendahuluan sama modul aja atau kita harus buat pakai bahasa sendiri juga? Itu mungkin kayak dikasih pengantar dulu ya, mungkin kayak tujuan dari percobaan ini adalah untuk jadi itu yang gunakan bahasa sendirinya itu. Kalau dari tujuan dan sasarannya boleh gunakan bahasa yang udah di modul atau misalnya di kuliah pendahuluan tadi. Kalau tujuan sasaran samakan saja nggak apa-apa.
latar belakang silahkan tulis pakai bahasa sendiri ya, tapi nggak usah terlalu panjang. Intinya mengantarkan ke tujuan dan sasaran. Oke, Kan sudah jelas. masuk penulap ya, baru ya. Bagaimana cara membuat latar belakang sehingga mengantarkan ke tujuan dan sasaran aja. Tidak perlu nyalin plug dari modul dan PPT. Oke, makasih Pak. Makasih Kak Aldo. Mungkin ada lagi, mungkin yang kurang jelas seputar praktikumnya bakal ngapain, atau misalnya ada yang kurang jelas juga, boleh tanyain langsung aja. Tadi sudah dijelaskan ya, Dok, hari pertama, hari Selasanya ngapain, hari Rabunya ngapain? Udah sih Pak, jadi kalau hari Selasanya kan tadi diulangin lagi ya, hari Selasanya bakal tes awal, pembicaraan awal, lalu praktikum. Lalu dari setelah praktikum itu, nanti itu kalian itu bakal pengolahan data langsung dan menyicil laporannya. Lalu kalau hari Rabunya, idealnya hari Rabunya bakal dikasih data buat fitting dan valve juga dari data laboratorium. Nah, nanti itu kalian langsung masukin ke pengolahan data dan olah datanya supaya mendapatkan kurva yang delta HK vs delta HV itu. Kalau misalnya datanya itu nggak hari Rabu juga, misalnya hari Selasa juga mau nyicil dari Selasa juga bisa minta langsung juga. Jadi supaya kalian ini menghemat waktu lah, jadi Rabunya kalian lebih nyantai gitu, maksudnya nggak rusuh buat ngumpulin laporannya gitu. Selamat pagi, saya mau bertanya mengenai, tadi kan disebut-sebut mengenai simulator, itu maksudnya seperti apa ya? Bisa simulatornya nanti berbasis website aja gitu. Jadi kalian itu ya yang perlu itu nanti kalian Google Chrome aja, Google Chrome, kalau nggak Mozilla sama internet aja paling. Mungkin nanti buat praktikum kita bakal bareng-bareng aja, misalnya di Meet-nya juga gitu. Oke, makasih Mas. Gampang kok, gampang, nggak susah-susah amat simulatornya. Oke. Izin bertanya, ini laporannya jadi satu sama Excel atau kita membuat? Iya betul, laporannya jadi satu sama ini aja. Kasih. Jadi paling di simulatornya nanti gue jelasin nih, simulatornya ini jadi bakal ada bagian di mana kalian itu harus ngisi hasil perhitungan kalian. Jadi adanya pengolahan data sebelum praktikum dimulai itu memudahkan kalian untuk mengisi di simulatornya juga gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kayak izin bertanya. Oke, boleh. Kalau di file ini sih ada perbedaan format gitu kan sama yang di petunjuk tadi. Nah itu yang benar yang sesuai nama file ini atau sesuai yang di petunjuk ya? Oh, ada perbedaan nama file dengan koordinator ya? Enggak, maksudnya yang tadi kan yang di sheet petunjuk itu kalau nggak salah nama filenya mp-0x, tapi kalau yang di nama file yang diberikan itu mp0x, nggak pakai strip. Itu yang benar yang nama filenya. Oh, ikutin yang di Excel. Sorry. Ada kesalahan kayaknya dari gua. Ada lagi? Oke, mungkin menambahkan. Ini karena kondisinya memang banyak keterbatasan ya, sehingga kalian ini kan kalau labtek yang beneran, ini juga labtek beneran. Maksudnya kalau labtek bukan kondisi pandemi, itu kan kalian berada di lab, lihat alatnya gitu ya, pegang alatnya gitu. Jadi sebetulnya kalau labtek 1 ini fokusnya adalah lebih ke bagaimana kalian sudah dapat kuliah MPA. MPA kan dulu luring kan ya? MPA-nya sempat luring kan ya? Atau daring juga angkatan ini? Setengah-setengah, Pak. Kenapa? Setengah-setengah. Oh, setengah. Oke. Ya, semoga dari yang setengah itu. Oke, jadi sebetulnya dari Labtek 1 ini kalian mencoba mengaplikasikan dengan alat yang ada di modul yang sedang kalian dapat, gimana sih cara mengambil datanya. Cara mengambil data secara benar ya, secara benar. Belum sampai ke
cara mengambil data yang benar gitu ya. Karena harapannya adalah kalau cara pengambilan data itu benar, ya maksudnya kalian masang alatnya benar, kemudian mengamati data fenomenanya itu benar, terus mengamati pengukurannya itu benar gitu ya, cara mengoperasikan alat ukurnya benar, itu diharapkan data yang kalian dapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi atau dengan kata lain, data yang kalian dapatkan kalau ada penyimpangan itu bukan dari human error. Itu perlu dipastikan dan itu perlu kalian pahami ya. Jadi nanti karena ini kan akan berlanjut sampai kalian melakukan tugas akhir atau penelitian. Walaupun nanti simulasi juga ya. Tapi oke lah, kalau kondisi ideal sebetulnya dengan melakukan pengukuran yang benar, data bisa dipertanggungjawabkan. Penyimpangan data itu memang bukan karena human error, munculnya adalah karena memang ada fenomena yang terjadi di alat. Itu maksud LabTech 1 sebetulnya. Jadi belajar bagaimana mengambil data secara benar. Nah, akan tetapi kalau kondisinya sekarang, ini kan kalian tinggal klik terus keluar angka gitu ya dari simulatornya gitu kan ya Aldo ya. Jadi sebetulnya bagian itu memang agak menjadi tidak tercapai. Jadi kalian tidak melihat alatnya secara langsung, tidak pegang alatnya langsung, tidak ngoperasin langsung gitu ya. Jadi nanti mungkin bagian bagaimana hands on-nya ataukah apa ada fenomena yang terjadi ketika misalnya nih Alflu nih terkenal ada yang bocor lah gitu ya. Ada beberapa alat yang sering bocor atau netes-netes gitu ya. Nah ini mungkin kalau dulu ya kita bisa lihat seberapa pengaruhnya terhadap data. Tapi kan sekarang enggak ya. Kalian cuma klik. Kalau nanti datanya menyimpang, saya juga bingung itu kenapa datanya menyimpang coba. Jadi mungkin memang yang bagian itu tidak akan bisa dibahas terlalu detail ya. Jadi untuk LabTech 1 ini mungkin sekalian saja buat kalian latihan untuk satu, menulis dengan baik. Ya, menulis dengan baik itu adalah ya dengan data yang kalian dapat, gimana kalian bisa memaparkan. Kan kalian sebetulnya sudah terbantu ya, sudah dikasih Excel. Excelnya sudah ada formatnya lagi ya. Jadi pastikan kayak skala di Excel itu kalian cek. Jangan sampai ada desimal titik 0000 gitu ya. Hanya karena Excel-nya mengatur seperti itu. Itu harus kalian cek. Ya, itu satu. Terus pastikan sumbu X, sumbu Y itu ada judulnya, kemudian ada satuannya, judul gambarnya jelas gitu ya. Jadi itu dari sisi pemaparan data. Kemudian penulisan yang baik itu juga dari sisi penyajian di pembahasan data. Jadi saya juga akan nilai dari kemampuan kalian menulis. Kalau yang ini kan per kelompok ya, jadi penilaiannya per kelompok. Jadi nanti akan dilihat gimana cara nulisnya. Mungkin nanti saya ketika pembicaraan akhir akan minta salah satu untuk menunjukkan Excel-nya, terus saya komentari bagaimana pemaparan datanya. Nah, satu lagi adalah karena pembicaraan akhir saya minta presentasi adalah untuk menilai kerjasama kalian ya, karena ada lebih dari satu kelompok yang presentasi bersamaan. Jadi kerjasama baik di dalam kelompok maupun antar kelompok dan kemampuan presentasinya juga akan dinilai. Ya memang agak sedikit bergeser dari tujuan dari LabTech ya. Walaupun gesernya juga nggak banyak. Kalian tetap dapat pengalaman mengambil data, mengolah data, dan membahas datanya tetap dapat. Tapi memang ada missing experience-nya. Ya moga-moga nanti kalau kondisinya sudah normal, syukur-syukur sebelum kalian lulus gitu ya, mungkin bukan ngulang LabTech ya, tapi mungkin bisa diajak ke LabTech untuk lihat alat aslinya di LabTech seperti itu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ini sudah semua file kan ya Dok ya? Atau ada file lagi yang perlu dijelaskan? Sudah sih Pak. Nah, kalau misalnya di Google Classroom ini masih ada sisa file tuh, file video sama file modul. Oh, itu baca sendiri ya, tidak usah dijelaskan. Untuk laporan lengkap tidak perlu ada ya, atau ada? Laporan lengkap itu default-nya modul akhir LabTech 2 Pak, jadi masih jauh. Oke. Jadi LabTech 1 tidak ada yang buat laporan lengkap kan ya? Ya, harusnya nggak ada.
Oke. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ada yang masih kurang jelas gitu, boleh ditanyakan mungkin kalau misalnya ada hal teknis atau apa gitu. Mau mastiin Kak, buat tes awal minggu depan berarti kita kumpulnya di MS Teams yang modul off jam 9. Ya, betul. Terus buat ketentuan kayak harus pakai kemeja atau gimana, ada gak Kak? Desain aja nggak pakai kemeja, apalagi mahasiswanya. Nggak harus sih. Ya kalian yang praktikum secara online nggak usah pakai jas lab juga. Jadi ya mungkin kalian seru kalau harus pakai jas lab ya. Aduh Pak. Mungkin kalian on cam aja gitu dan jangan melakukan kegiatan lain selain praktikum ya. Bisa kena SP kalian. Iya, betul. Ya, jadi tapi nggak tahu kalau misalnya selama keseluruhan praktikum apakah wajib on cam? Tapi mungkin nggak apa-apa ya, karena kan kalau di MS Team kalian punya opsi yang turn off incoming kamera ya. Jadi sebetulnya itu bisa mengurangi bandwidth. Tapi buat kami kan kami bisa ngecek kalian benar-benar sedang mengerjakan lab tech-nya. Jadi pastikan kalau kalian on cam, yang turn off incoming video atau incoming kamera itu diaktifkan. Nanti kuota kalian jebol kalau praktikum dari jam 9 sampai jam 4. Atau kalau ada yang nggak harus, misalnya ada sesi-sesi khusus, harus on cam, ada sesi yang nggak perlu on cam, nanti mungkin silakan asisten kasih tahu ya ke mereka. Oh ya, boleh Pak. Takutnya karena on cam terus web simulatornya terdelay atau ada masalah. Ya, Pak. Sudah cukup? Ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya. Tadi kalau nggak salah di hari H-nya tuh ada dry run dulu sebelumnya ya, sebelum tes awal. Itu dry run-nya itu sama dengan kayak tanya jawab lisan yang akan dilaksanain gitu. Maksudnya kayak itu tanya jawab yang laksanain gitu. Jadi dry run itu sama dengan tes awal lisan dengan asisten gitu. Jadi yang pertama itu yang kayak dry run itu tes awal dengan asisten, yang kedua itu bakal langsung bundel soal yang harus dikerjain. Langsung. Makasih Kak. Oke, ada bertanya Kak sama Pak. Boleh. Praktikumnya kan dari jam 11 sampai jam 4 sore ya Kak ya. Itu kira-kira ada waktu buat istirahat, sholat, dan makan siang nggak Kak? Ada ya, kita juga menyediakan waktu untuk istirahat itu. Nggak mungkin kita biarin kalian kelaparan gitu. Maksudnya dari jam 9 sampai jam itu. Nanti mungkin habis tes yang bundel soal, kalian dikasih waktu makan dan istirahat dulu aja ya Pak ya. Baru kalian lanjutkan praktikum lagi. Jadi udah bundel soal itu kan dikerjain, kalian itu istirahat dulu, isoma dulu, udah itu baru lanjut ke praktikum. Nanti kalau misalnya di tengah praktikum kayak ada mau izin sholat atau apa, boleh silakan izin aja langsung. Iya, betul. Silakan dikomunikasikan saja. Oke, baik Kak. Terima kasih juga Pak Wawan. Saya izin sebentar ya, ada tamu. Silakan dilanjutkan. Oh, iya. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Kalau masih ada yang kurang jelas gitu soal praktikumnya gitu. Kak, mau nanya buat yang lembar kendali tuh diapain sih Kak? Oh, itu lembar kendali itu nanti, kalau lembar kendali itu sebenarnya nanti kalau kalian itu udah beres Pak, misalnya bentar ya, gue lihat dulu lembar kendalinya. Gue sebenarnya lupa lembar kendali kalian itu agak beda soalnya sama yang gue. Wait. Oke, jadi di sini kan ada lembar kendali gitu ya. Ada jadi kode modulnya apa gitu. Bentar ya, gue share screen aja ya. Wait. Oke, jadi di sini ya.
Di sini ada lembar kendalinya, di sini ada kode modul, pembicaraan awal, lalu pelaksanaan praktikum, pembicaraan akhir ya. Berarti kalian kan ngisi identitas nama NIM kelompok kan di sini biasalah ya. Kode modul sesuai modul yang kalian dapatkan secara urutan. Misalnya kalau kalian ini dapat modul A duluan, ALF, udah itu lanjut modul selanjutnya ini apa. Jadi kalau misalnya kalian ini pertama kan kalian ada pembicaraan dry run misalnya. Kalau misalnya di modul ini kan ada dry run, udah itu pembicaraan awal gitu kan. Dari pembicaraan awal ini kalian tulis misalnya hari kalian melaksanakan pembicaraan awalnya hari apa. Misalnya kalau misalnya di modul ALF ini hari Selasa kan ya biasanya. Selasa tanggalnya berapa, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, nanti ini bakal ada persetujuan dari dosennya apakah ini benar sudah melaksanakan pembicaraan awal atau belum. Kalau misalnya kasusnya dalam ALF mungkin persetujuan dosennya di akhir aja ya Pak, karena pembicaraan awalnya berupa tes awal. Jadi sekalian pembicaraan akhir juga. Jadi untuk pelaksanaan praktikumnya nanti kalian isi juga hari Selasa, nanti udah selesai praktikum, di sini gue bakal tanda tangan juga di sini jadinya. Di lembar kendali kalian bahwa kalian itu benar sudah melaksanakan praktikum. Lanjut di pembicaraan akhir ini kalian juga tulis kapan kalian melaksanakan pembicaraan akhir. Misalnya kalau misalnya kalian pembicaraan akhir hari Rabu gitu misalnya. Rabu, waktu pembicaraan akhirnya tulis. Nah, misalnya kalau kalian nggak lulus, nanti kalian kan diusir lah sama dosen ini, diusir ya, secara halus ya. Maksudnya udah itu nanti kalian balik lagi gitu, misalnya balik lagi untuk pembicaraan akhir, kalian isi yang kedua gitu, misalnya hari Kamis gitu, Kamis waktunya ini. Kalau misalnya dosennya ini sudah menyetujui kalian itu udah lulus pembicaraan akhir, dosen ini tanda tangan di sini. Biasanya gitu sih. Tapi ini formatnya online, jadi gue bingung ngasih tanda tangannya dalam bentuknya gimana. Oke Kak, berarti ini nggak perlu dikumpulin setiap praktikum kan? Nggak perlu kayak tunjukin gitu. Harusnya di akhir sih ini. Di akhir banget sih biasanya lembar kendali itu diperiksanya nanti. Nanti soalnya kalau misalnya offline itu bakal dikumpulin lagi jurnalnya kan, misalnya ini lembar kendali ini di jurnal kalau misalnya online tuh, offline tuh. Jadi nanti bakal dicekin apakah benar udah ada semua gitu. Sebenarnya sih gitu sih. Oke, makasih Kak. Ada lagi mungkin? Terakhir Kak, nanya lagi. Boleh. Buat kan sebelum tes awal tuh biasanya bakal ngumpulin jurnal gitu ya Kak, yang udah kita kerjain. Itu tuh nanti kita share screen ke Kaldo aja atau emang ada tempat pengumpulannya khusus gitu? Kalau gue sih nggak gimana enaknya. Kalau misalnya jurnal tuh kumpulin itu sebelum pembisi enaknya sebelum pembisi. Tapi enaknya sih sebenarnya kayak Pawon sih H-1 sih sebenarnya. Jadi bisa gue lihat-lihat dulu itu nanti ada gue komentarin gitu. Misalnya ini ada salah di mana sih. Enaknya seperti itu sebenarnya. Mungkin kalau misalnya buat jurnal, kalau misalnya ya kalian bisa untuk mengerjakan, maksudnya ngumpulin sebelum hari Selasa itu, misalnya hari Senin, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian nggak keburu, mungkin share screen aja cukup nanti. Itu kalau ngumpulin kemana Kak? Atau PCL lain? Atau PC gimana? aja lah, santai. Oke. Oke, ada lagi? Ada yang masih belum jelas gitu? Atau udah jelas semua ini? Kalau udah aman, tolong tulis aman di kolom komentar ya. Sudah cukup lah ya, sudah jam 11. Mungkin jelas. akan ada kuliah pendahuluan modul lain mereka. Ya, mungkin jam 11 ada kuliah pendahuluan modul lain ya. Kalau misalnya ada yang itu. Nanti kalau ada apa-apa silahkan kontak Aldo ya, sebelum kontak saya. Iya, kalau misalnya ada apa-apa, boleh langsung kontak aja, langsung PC aja. Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyain itu seputar kayak Excel atau apa, langsung aja tanyain. Kalau misalnya tadi ada yang kurang jelas atau mau konfirmasi apa, ya silakan aja chat lewat line aja. Oke, mungkin udah ya Pak ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Terima kasih asisten dan mahasiswa sekalian. Selamat menempuh LaTeX ya. Semoga lancar sampai akhir semester dengan segala keterbatasannya ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.